Oke, mungkin saya sedikit ulang sedikit ya dari awal karena tadi ada kendala, lebih baik kita ulang dari awal, tapi saya akan make it fast. Jadi hari ini kita masuk ke session solusi power metering. Nah, untuk solusi monitoringnya itu akan kita bawakan lagi di hari Jumat 15 Mei. Ya, karena mempertimbangkan materi yang nanti akan cukup padat, jadi kita pisahkan saja, dan nanti rekan-rekan kita harapkan untuk juga bisa join di hari Jumat sesi 15 Mei. Nanti di sesi 15 Mei kita akan lebih banyak membahas mengenai software yang Schneider miliki untuk membaca parameter kelistrikan yang ada di lokasi site atau pabrik Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hari ini akan lebih banyak membahas kepada produknya dulu, ya, produk metering yang tepat sehingga bisa membaca parameter kelistrikan yang tepat yang Bapak Ibu butuhkan juga di lapangan. Nah, nanti dari software yang kami sebut Power Monitoring Expert, ya, kita bisa membaca parameter-parameter kelistrikan dari semua device yang connected tersebut. Jadi kita harus benerin dulu nih connected produksinya, ya, produk-produknya ini harus connected dulu, baru nanti kita bisa baca informasinya. Nah, untuk Bapak Ibu yang saat ini mungkin berpikir, oh berarti harus ada investasi sangat besar nih di metering saya di lapangan contohnya. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi kita bisa melakukan study dulu, kita bisa melakukan auditing dulu, ya. Jadi kalau misalnya saat ini di pabrik atau di site-nya Bapak Ibu sekalian saat ini sudah punya produk power meter, mungkin bisa merek Schneider, mungkin juga bisa merek lain. Nah, kita bisa coba kita study dulu, mungkin bekerja sama dengan Trimitra Otomasi, asalkan produk power meter tersebut kita sebut ready connection atau ready connected. Minimal adalah ada koneksi Modbus serial. Nah, coba Bapak Ibu cek deh, apakah di produk power meternya sekarang sudah ada atau belum, atau kita nanti bisa bantu cek dari pihak Trimitra Otomasi ya. Jadi itu key point-nya. Lebih bagus lagi kalau misalnya punya ready port Ethernet Modbus, itu lebih bagus lagi, nanti saya akan jelaskan. Ya, nanti ini akan kita bahas detail nanti di webinar hari Jumat ya. Nah, kemudian untuk sesi kali ini kita akan bahas secara umum ada 3 jenis produk metering yang paling sering mungkin Bapak Ibu dengar di lapangan. Jadi kalau untuk kebutuhannya biasanya adalah metering ini identik dengan energi. Jadi kalau Bapak Ibu ya memang fokus ingin melakukan monitoring energi, akan sering menemukan istilah atau mungkin kebutuhannya adalah KWH meter namanya. Ya. Jadi sesuai namanya, pengukurannya utamanya adalah pengukuran watt hour ya atau energi. Kita sering sebutnya kilowatt hour meter. Kemudian juga jika meter yang Bapak Ibu gunakan lebih sering digunakan untuk contohnya apa? Membaca informasi arus, tegangan, power factor, frekuensi dan sebagainya. Di mana itu tujuannya adalah untuk melakukan monitoring nih. Apakah ampere saya berada di range yang tepat, voltase saya stabil atau tidak. Nah, itu mungkin kebutuhannya power meter atau power monitoring PM meter. Nah, kemudian ada satu jenis meter lagi sebenarnya namanya power quality meter. Jadi ini relatifly adalah meter yang lebih advance lagi, lebih maju lagi daripada produk yang ada, di mana KWH meter itu biasanya peruntukannya untuk energi, PM meter itu untuk parameter kelistrikan, tegangan arus dan sebagainya. Nah, power quality meter juga bisa melakukan semua hal tersebut plus melakukan pengukuran jika terjadi masalah, contohnya adalah event-event kelistrikan. Jadi beberapa kejadian kelistrikan contohnya seperti over voltase ya, under voltase, kemudian ada yang kita sebut sebagai harmonisa, kemudian ada yang kita sebut sebagai sagging, swell dan sebagainya. Nanti saya akan kasih lihat gambaran umumnya ya. Jadi itu membedakan ada 3 jenis meter yang beredar di pasaran. Nah, Schneider sendiri kita mempunyai segala jenis meter, mulai dari meter-meter yang sangat-sangat basic. Jadi kita punya, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin sudah terbiasa dengan produk Schneider, ada namanya DM meter, Bapak Ibu. Jadi produk ini bisa menggantikan analog ampere meter yang biasa dipasang di panel, atau analog voltage meter yang biasa dipasang di panel. Jadi daripada analog, dia penampilannya secara digital. Ya. Kemudian juga kita punya produk KWH meter, power meter yang tadi saya sebutkan, sampai produk power quality. Jadi power quality meter yang kita beri nama produk ion meter. Jadi semua range ini nanti akan dibantu oleh Schneider sendiri, atau mungkin kalau dalam session ini Bapak Ibu tentunya
punya relation dan mengenal trimitra otomasi dan baik, kita bisa bantu kok untuk pemilihannya nanti. Nah, pemilihannya nanti kita tidak refer dari kode produk. Kalau kode produk saya rasa nanti Bapak Ibu juga bingung. Waduh, saya harus pilih kode produk apa? Saya harus hafalin lagi, bingung dan sebagainya. Nah, itu nanti biar jadi tugas Snyder dan trimitra nanti membantu ya. Cuman dari Bapak Ibu sendiri mungkin harus mengenali kebutuhannya. Jadi kita coba bantu session hari ini untuk mengenali dulu kebutuhannya di titik-titik tertentu nih. Jadi tadi berdasarkan informasi yang saya sampaikan, ada 3 jenis power meter Bapak Ibu yang kita kenal saat ini. Apakah untuk manajemen energi, monitoring daya atau kualitas kelistrikan, atau power quality. Kalau untuk energi management, biasanya rata-rata ya Bapak Ibu ya, itu kepentingannya sebenarnya adalah contohnya revenue metering. Jadi memasang produk metering ya untuk keperluan billing contohnya. Nah, jadi untuk keperluan contohnya compare data dengan PLN. Jadi tagihan saya sudah benar apa enggak nih? Kemudian contohnya ada energy cost allocation dan energy usage analysis. Contohnya Bapak Ibu adalah owner suatu gedung, perlu melakukan alokasi penggunaan energi terhadap para tenan-tenan di bawahnya. Atau misalnya Bapak Ibu pemilik suatu bangunan di mana di dalamnya itu disewa-sewakan dan ingin melakukan alokasi cost dan ingin tahu penggunaan masing-masing tenan. Nah, itu contohnya adalah kebutuhan apabila kebutuhan Bapak Ibu adalah lebih kepada alokasi energinya. Kemudian untuk power monitoring, itu yang kita sebut sebagai identifikasi atau monitoring jaringan dan juga beban. Nah, maksudnya adalah kita melakukan monitoring nih, misalnya Bapak Ibu pasang di setiap sub distribution panelnya, nanti saya akan kasih lihat seperti apa, jadi di pembagian panelnya, ingin tahu tuh di setiap part itu, apakah arus yang mengalir atau tarikan arusnya dari beban itu normal atau tidak. Kemudian voltase saya itu stabil atau enggak. Nah, jadi pembagiannya seperti itu, pembacaan arusnya seperti itu, ingin Bapak Ibu lihat dan mappingkan, itu adalah produk power monitoring yang lebih tepat. Jadi tidak hanya energi yang dilihat, tapi parameter kelistrikan juga dilihat. Nah, terakhir adalah power quality meter. Semua yang sudah ada di sini bisa di-cover oleh power quality meter plus power quality monitoring dan analisis. Ya, jadi power quality nanti saya akan bahas, Bapak Ibu akan lihat beberapa event kelistrikan yang mungkin nanti perlu mempertimbangkan power quality. Nah, kalau kita lihat dari gambaran sederhana ini, saya memberikan gambaran saja sebenarnya, bahwa di suatu site, ya, tentunya dari pembangkit atau dari sumber, utility kita sebutnya, PLN mungkin Bapak Ibu, kemudian akan masuk ke biasanya medium voltage switchboard. Nah, di sisi ini kita sebut sebagai sisi yang paling dekat dengan supply ya, kita sebutnya ya. Nah, baru biasanya di pabrik Bapak Ibu atau di customer Bapak Ibu sekalian akan masuk ke pembagian beberapa main LV switchboard atau low voltage panel. Ya, dan kemudian dibagi-bagi lagi tuh nanti ke setiap masing-masing kita sebutnya subdistribusi. Subdistribusi ini nantilah yang paling dekat ke beban, sementara utility MV switchboard ini paling dekat ke sumber. Paling dekat ke beban ini subdistribution board, kenapa? Karena contohnya subdistribusi ke ruang office-nya. Kemudian subdistribusi ke ruang produksi atau jalur produksi, subdistribusi ke jalur packing contohnya, dan sebagainya ya. Jadi itu pembagiannya kira-kira di level pabrik atau di level customer-nya Bapak Ibu sekalian. Sampai ke mana Bapak Ibu? Sampai ke contohnya nih, di ruangan subdistribusi office contohnya. Ada lagi untuk lighting, kemudian ada lagi untuk air conditioning, contohnya untuk refrigerator atau kulkas. Jadi bisa saja pembagiannya seperti tersebut ya. Jadi pembagian kelistrikannya seperti itu, dan patut kita ketahui bahwa di setiap arsitektur kelistrikan itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi contohnya Bapak Ibu kalau berbicara mengenai kebutuhan meter yang dipasang di level beban, yang tadi saya bilang dipasang di lighting, kemudian dipasang di AC dan sebagainya, mungkin tidak perlu kok terlalu mempertimbangkan masalah kedip atau arah gangguan. Karena arah gangguan tersebut kita biasa lebih concern kalau misalnya adalah parameter kelistrikan itu kita baca di sumber. Dalam artian sumber itu menimbulkan masalah kelistrikan atau dari beban. Nanti saya akan kasih contoh. Itu dihubungkan dengan kebutuhan customer. Nah, itulah yang kita sebut adalah seleksi dari meter yang tepat. Ya, jadi kita tidak semata-mata memberikan produk meter yang selalu paling mahal itu paling bagus, atau istilahnya paling murah itu paling ekonomis. Itu
kurang tepat sebenarnya berlaku di kelistrikan. Nah, saya kasih contoh, ini adalah rangkuman yang paling clear nih. Bapak Ibu bayangkan lagi ya tadi dari kondisi yang tadi saya sebut utility ya, sumber PLN, kemudian masuk ke yang namanya high voltage atau medium voltage panel switchboard. Kemudian turun lagi tadi ada ke main low voltage, kemudian ke subdistribusi hingga ke level beban ya. Mungkin Bapak Ibu tadi ingat ya yang gambar mapping kita tadi, kita contoh gambar di suatu pabrik atau di suatu site. Nah, kita kasih gambarnya seperti ini nih, bahwa ada kebutuhan customer yang berbeda di sisi dekat sumber, source, di sisi main LV, subdistribusi, dan di level beban. Identifikasinya biasa seperti ini nih, contohnya. Kalau di MV switchboard atau di high voltage, biasanya concern-nya itu adalah shadow billing. Nah, shadow billing ini yang tadi saya sebut, contohnya nih Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu apalagi ya, merupakan customer premiumnya PLN. Ya, jadi ada beberapa customer disebut sebagai customer premium. Beberapa customer ini bisa jadi, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa jadi memiliki kontrak dengan PLN, di mana Bapak Ibu tidak keberatan untuk membayar tarif dasar listrik yang lebih tinggi, namun dalam kebalikannya meminta supaya pihak supplier, dalam hal ini PLN, memberikan jaminan kualitas kelistrikan, tidak boleh ada katakanlah padam, baik dalam mungkin hitungan detik. Karena kalau misalnya dalam hitungan detik ada masalah kualitas kelistrikan dari PLN, itu bisa mengganggu produksi, bisa mengganggu operasional dari site atau pabrik Bapak Ibu sekalian atau customer Bapak Ibu sekalian. Di mana kalau itu sampai stop atau kalau itu sampai shutdown sebentar saja, risetnya atau restartnya itu akan memakan waktu dan memakan biaya yang besar. Itu yang kadang-kadang menjadi pertimbangan kenapa beberapa customer, mungkin Bapak Ibu sekalian, tidak berkeberatan untuk membayar tarif dasar lebih tinggi asal mendapatkan jaminan kualitas kelistrikan yang baik. Nah, di sini kita sudah buktikan juga di beberapa customer kita, customer itu memasang produk power metering yang tepat yang memiliki kunci utamanya adalah tingkat akurasi monitoring energi yang tinggi. Nah, kelas akurasi yang tinggi itu penting sekali di level HV atau MV switchboard metering, Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memasang meter yang memiliki akurasi tinggi, otomatis data yang Bapak Ibu ukur itu bisa di-compare hampir sama persis, mungkin selisihnya kecil sekali, dengan data yang akan ditagihkan dari PLN. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa membayangkan, kita bisa kok compare data dengan pihak PLN contohnya. Jadi kita tidak ada lebih tagih, kemudian kurang tagih, dan sebagainya. Karena Bapak Ibu, PLN pun ya sebelum dia keluar ke customer premium apalagi, mereka juga memasang produk metering. Dan mostly sudah memasang produk yang kita sebut ion meternya Schneider, Bapak Ibu. Jadi Schneider juga sudah kontribusi di sisi suppliernya. Nah, tinggal nanti beberapa customer seperti Bapak Ibu mungkin membutuhkan juga bisa istilahnya mempertimbangkan ini, terutama di titik yang paling dekat dengan supply atau utility. Oke? Nah, kemudian juga tentunya manajemen daya. Jadi manajemen kapasitas itu kita penting lihat di sisi yang dekat dengan supply. Kemudian analisis power quality. Nah, kenapa? Karena power quality, Bapak Ibu, seperti tadi saya sebut sebagai over voltage, under voltage, kemudian kita sebut sagging swell, transient, dan sebagainya, nanti saya akan kasih lihat. Beberapa masalah ini, faktanya adalah 80% lebih itu berasal dari sumber. Nah, jadi kenapa kita rekomendasi perlu power quality? Karena di titik ini, itu paling dekat dengan sumber. Dalam artian saat ini adalah PLN ya, atau supply-nya. Nah, atau mungkin dari generator, ada dari generator sendiri. Nah, karena dia paling dekat dengan supply, paling rentan dengan masalah power quality. Ya, lonjakan-lonjakan tersebut dan sebagainya. Di situ kita merasa merekomendasikan selalu customer untuk memasang produk meter yang tepat yang bisa mendeteksi event kelistrikan itu, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang lonjakan itu, saya sebutnya lonjakan aja lah ya bahasa awamnya ya, lonjakan-lonjakan seperti itu bisa berlangsung dalam periode yang sangat singkat. Jadi bisa jadi malah di bawah 1 detik. Yang kita kadang-kadang kedip saja kita nggak kelihatan. Gitu. Jadi ini juga terjadi di salah satu customer kami, ini benar-benar nyata di salah satu kawasan industri. Mereka sering mengalami dipping tanpa pernah tahu
masalahnya apa, dan tidak bisa dianalisis. Kenapa? Karena mereka tidak punya data, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah melakukan diskusi dengan tim kita, singkat cerita, kita pasang produk nggak sampai ionometer, tapi kita pasang PM8000 ini, ya, di dekat sumbernya, dan di situ saja kita sudah bisa mendeteksi kejadian namanya sag atau swell, itu namanya over voltage atau waktu itu dia over voltage yang berlangsung dalam frekuensi sangat singkat, kebaca oleh produk PM8000 kita. Ya, yang dimana sampling rate, nah ini kondisi kedua nih, kalau tadi masalah akurasi yang tinggi, kedua adalah masalah sampling rate yang tinggi, sehingga dia bisa mensampling beberapa sampel dalam hitungan detik, dalam 1 detik ya, sehingga probability atau kemungkinan terjadinya event yang sangat kecil, singkat sekali di bawah 1 detik itu akhirnya terbaca oleh meter kita, Bapak Ibu. Ya, itu sebenarnya poinnya. Jadi beberapa banyak sih dia melakukan sampling atau pembacaan data setiap detiknya sehingga dia bisa membaca event kelistrikan. Terbacalah akhirnya dan dia akhirnya tahu ada masalah di sisi supply. Yaitu hanya salah satu contohnya. Kemudian kita turun ke low voltage switchboard. Jadi masih cukup dekat dengan sumber tapi sudah relatif turun pembagiannya ya. Jadi tidak benar-benar yang berhubungan langsung dengan medium voltage atau high voltage tapi sudah low voltage. Nah, biasanya kita sudah mulai akan concern pertama tentu saja masalah power quality, kita masih lihat apakah ada gangguan tuh dari sisi kualitas kelistrikan yang datang dari sumber. Kemudian kita pengen melihat konsumsi total energi dari subdistribution board saya tuh di lapangan itu seperti apa, apakah semuanya itu sama dengan breakdown analisisnya, contohnya ya. Kemudian biasanya monitoring data itu secara real time, data arus, tegangan dari setiap jalur, kita biasanya masih perlu melihat secara real time ya. Jadi ini beberapa rekomendasi istilahnya kalau HV, MV dan LV yang utama ya, main LV, MDP contohnya kita masih merekomendasikan Bapak Ibu gunakanlah produk metering kalau bisa power quality meter. Kita sangat rekomendasikan itu. Yang satu memiliki tingkat kelas akurasi yang tinggi, kemudian juga bisa membaca masalah power quality. Oke, itu rekomendasi ya. Again, mungkin bisa perlu bisa enggak, tapi kita rekomendasikan seperti itu. Nah, merek power quality meter yang beredar di pasaran, saya berbicara secara umum Bapak Ibu, bahwa Schneider punya dan sangat lengkap, namun memang beberapa kompetitor juga punya. Jadi saya tidak berbicara dalam artian dari Schneider saja, tapi bahwa ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu secara general, bahwa secara general kebutuhan Bapak Ibu mungkin adalah shadow billing, kemudian masalah analisis power quality di lapangan akan Bapak Ibu butuhkan. Bisa mungkin beberapa spek bisa di-cover oleh kompetitor, namun untuk produk power quality ini saya sih bisa provide dan bisa nyatakan bahwa memang kita salah satu yang memiliki spek paling tinggi saat ini. Nanti saya akan kasih lihat contohnya produk Ion 9000 ini, di mana sampling akurasi kita adalah saat ini yang adalah paling tinggi di dunia saat ini. Kemudian kita punya feature bernama disturbance direction detection, Bapak Ibu. Jadi ada feature mendeteksi arah gangguan. Kalau misalnya tadi dari produk power meter ini dari upstream-nya itu ada gangguan atau dari downstream atau dari beban ada gangguan, kita bisa loh mendeteksi itu. Nanti akan saya kasih lebih detail ya masalah arah gangguan ini. Jadi menjadi penting kita memilih produk meter yang tepat di tingkat dekat dengan supply. Nah, kalau sudah dekat ini nih, kalau sudah subdistribusi, contohnya Bapak Ibu, sudah mulai ke beban nih, sudah mulai contohnya ke jalur produksi, atau mungkin jalur packing, kemudian mungkin jalur office, lighting, dan sebagainya. Nah, mulai dekat ke beban nih, otomatis kita sudah bisa mulai meninggalkan istilahnya, kalau terjadi lonjakan, dipping, dan sebagainya, itu sudah kedetek lah di dekat sumber gitu kan. Kita mungkin berpikirnya sudah kedetek lah di dekat sumber. Nah, di sini saya ingin lebih fokus aja deh ke analisis zona kelistrikan. Nah, jadi apakah di setiap subdistribusi saya itu saat ini konsumsi energinya sudah ideal? Apakah di setiap subdistribusi saya jalurnya itu konsumsi listrik saya itu sudah bagus, sudah aman, sudah istilahnya bebannya narik secara aman, voltasenya stabil dan sebagainya. Nah, kita berpikirnya udah bergeser nih sekarang nih. Kemudian paling kalau melakukan analisis power quality yang sederhana aja. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah harmonik, nah, harmonik ini lagi cukup sering menjadi masalah nih Bapak Ibu. Jadi kalau harmonik ini suatu gangguan power quality yang dihasilkan karena efek samping sebenarnya Bapak Ibu. Efek samping dari saat ini banyak sekali penggunaan beban-beban elektronik.
Nah, kita sadar atau tidak sadari Bapak Ibu. Contohnya, untuk lampu, kita bergeser dari lampu TL sekarang banyak ke lampu LED. Kemudian dari penggunaan barang-barang elektronik, komputer, printer, dan sebagainya. Kemudian kalau dari sisi pabrik, biasanya nih Bapak Ibu dulu kita kalau menggerakkan motor itu menggunakan star delta, menggunakan kontaktor secara mekanis. Kita sudah banyak sekali yang beralih ke VSD atau variable speed drive ya. Dan itu semuanya meningkatkan efisiensi ya. Jadi dari segi efisiensi investasi itu jauh Bapak Ibu, mungkin bisa saving 30% dibandingkan konvensional. Bapak Ibu pakai LED, Bapak Ibu pakai VSD untuk operasionalnya itu sudah saving sekali dari segi operasional. Namun kalau misalnya ya arusnya relatif tinggi di site-nya Bapak Ibu sekalian, ada kemungkinan efek samping dari produk-produk elektronik itu adalah yang kita namakan harmonik. Ya, mungkin ini akan panjang lagi. Kita juga punya produknya sebagainya, tapi ini akan panjang lagi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mendeteksi kenapa di site saya kok sering sekali ya, contohnya shutdown, atau di site saya kenapa ya sering sekali kabel saya panas tanpa sebab. Nah, atau kita juga pernah temuin tuh di suatu bangunan kenapa ya liftnya sering error. Nah, itu hal-hal yang terjadi karena efek harmoniknya tinggi. Mungkin kayak kalau kita selalu asumsikannya kayak kolesterol, Bapak Ibu. Kolesterol itu mau dibilang bahaya nggak langsung, mau dibilang nggak bahaya, itu bisa nanti kalau udah numpuk dan makin tinggi dan tidak kita sadarin. Nah, itulah mungkin analoginya seperti itu. Nah, disitulah kita perlu pasang produk power meter yang tepat yang bisa mendeteksi harmonisa atau mendeteksi harmonik. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilahnya kita harus baca THD-nya tuh yang di lapangan. Nah, jadi kita perlu power meter yang bisa membaca THD atau harmonik tersebut. Itu rekomendasi kita ya. Kemudian kalau di level beban itu lebih kepada alokasi aja. Alokasi contohnya Bapak Ibu nanti pasang di level beban paling akhir adalah contohnya ke komputer atau ke AC atau ke lampu. Nah, itu kan paling cuma alokasi. Apakah AC ini narik berapa tuh ampernya tiap harinya atau tiap bulannya. Kemudian penggunaan lampu di ruangan ini total berapa sih per bulannya. Nah, itu lebih ke arah sana. Jadi sudah akan melupakan masalah power quality, biasanya sih lebih kepada alokasi biaya. Dan kemudian juga mungkin untuk beberapa peralatan yang kritis, yang nggak boleh mati tuh Bapak Ibu, kita juga punya beberapa produk yang memiliki feature alarm. Ya, alarm ini memungkinkan kalau dari tim Bapak Ibu ada yang maintenance sih sangat bagus. Tapi kalau misalnya kita maintenance pun kadang-kadang terjadi peristiwa yang kita tidak pernah sadar atau ada aja yang terjadi. Nah, itu kita sebutnya reactive maintenance. Jadi kalau terjadi hal-hal yang kita perlu reaktif dengan cepat, supaya mungkin nggak nunggu besok ya waktu dicek lagi sama timnya, kita udah dapat kok notifikasi alarm, biasanya berupa email atau bisa push SMS ya. Jadi itu kira-kira gambaran umumnya meter yang tepat untuk di titik yang tepat. Jadi seperti saya bilang, tidak semuanya titik kita harus pasang produk, contohnya ion meter Schneider yang tinggi ini, enggak. Itu akan menjadi waste of money dan informasi yang akan berulang, karena sebenarnya informasi itu sudah didapatkan di level incoming. Ya. Itu sebenarnya poinnya. Jadi di level beban kita cukup pasang power meter yang simple-simple saja, contohnya. Ya. Ini ada beberapa rangkuman isu power quality. Sekilas saja saya hanya ingin Bapak Ibu tahu bahwa permasalahan kualitas kelistrikan itu banyak sekali. Jadi ada yang tadi kita sebut sagging atau swell tuh contohnya, over voltage dan under voltage yang berlangsung dalam periode yang sangat singkat, di hitungan bawah 1 detik dan sebagainya. Kemudian juga terjadinya transient, biasanya kalau kita switching kapasitor, switching trafo dan sebagainya, itu terjadi namanya transient. Kemudian tegangan tidak balance, ini yang tadi saya sebut harmonisa yang mengganggu sinyal utama ya, jadi seperti noise atau gangguan terhadap sinyal utama. Ini mempengaruhi, semuanya mempengaruhi kualitas dari kelistrikan produk-produk kita, dan yang istilahnya yang beresiko apa? Yang beresiko itu lebih kepada peralatan kita di lapangan. Ya, peralatan kelistrikan kita, juga peralatan-peralatan seperti mesin-mesin kita. Itulah kenapa kita perlu memperhatikan. Bayangkan kalau suka kena kejut untuk produk-produk mesin kita. Waduh, itu resiko dia rusak sangat sangat tinggi ya Bapak Ibu ya. Itu makanya kita perlu perhatikan, beberapa hal ini perlu kita deteksi. Schneider dalam hari ini tentu saja saya perlu informasikan bahwa kita punya produk yang lengkap untuk mengatasi bukan mengatasi, kita untuk mendeteksi Bapak Ibu. Mendeteksi karena monitoring ini adalah sebagai fungsinya adalah detect. Jadi prinsip kita
Apa yang bisa kita deteksi, itu yang bisa kita analisa. Apa yang bisa kita analisa, itu yang bisa kita take action untuk itu. Ya. Jadi kalau kita blindly tidak tahu ada terjadi masalah apa di lapangan, seperti tadi saya cerita ada customer saya yang tidak pernah tahu asal sumber DP-nya dari mana, dia nggak akan pernah bisa tuh Bapak Ibu membenarkan masalah itu, memperbaiki kondisi tersebut. Ya, jadi kita punya range yang banyak sekali. Nanti Trimitra akan bantu kalau Bapak Ibu punya kebutuhan tersebut. Ya, jadi dari nah itu saya akan masuk ke beberapa produk yang penting saja, utama saja. Pertama, saya akan masuk ke produk yang kita sebut tadi di kasta, istilahnya tadi kalau kita lihat diagramnya adalah kasta tertinggi ya Bapak Ibu ya. Di kasta tertinggi adalah produk ion 9000 meter ya, dan ion 9000 T. Jadi ada kode T-nya untuk menghitung transien juga. Nah, tagline-nya itu your power network has a story to tell. Meet the storyteller. Nah, kenapa kita bisa confidently bilang seperti ini? Karena kalau tadi Bapak Ibu lihat, kalau produk ini dipasang di level HV atau MV, ya, produk ini mampu Pak melakukan recording terhadap berbagai isu power quality yang ada. Bapak Ibu tadi kalau lihat ini ya, hampir semua masalah kelistrikan itu bisa dideteksi oleh si ion 9000 Pak. Jadi makanya cerita apapun yang ada di site Bapak Ibu sekalian akan bisa diceritakan oleh si ion 9000 ini. Ya, karena saat ini merupakan meter paling akurat di dunia dengan kelas akurasi 0,1 S. Kelas akurasi ini persentase Bapak Ibu ya, saya cerita singkat aja. Contohnya nih, kalau misalnya Bapak Ibu punya meter kelas akurasinya 0,1 ya, kemudian meter kelas akurasinya 1. Kalau misalnya membaca suatu data kelistrikan ditampilkan di display dari meternya, berarti hasil pembacaan dari ion 9000 ini plus minus 0,1%. Kalau kelas akurasinya itu 1, berarti plus minus 1%. Ya, jadi bisa kebayang yang 0,1% atau 1% tentu saja kalau kita tadi contohnya memasang suatu meter yang kita ingin compare data dengan PLN, tentu kita perlu suatu meter yang mempunyai kelas akurasi yang lebih tinggi. Ya, karena sebagai gambaran di level PLN sebelum dia ke customer premium, Bapak Ibu, mereka memasang produk meter kita juga yang mirip ini dengan kelas akurasi yang cukup tinggi juga Pak, Bapak Ibu, di 0,1 atau di 0,2 ya. Jadi akan ada gap lah kalau misalnya kita pakai yang 1 atau gangguan. Ya, jadi ini hanya ada dan dipatenkan oleh Schneider untuk produk ion 9000 dan nanti ada PM8000 namanya. Oke, saya lanjut. Nah, ini namanya ada PM8000 juga. PM8000 ini secara disturbance direction detection juga ya, tapi yang membedakan adalah pertama kelas akurasi dari PM8000 ini 0,2 sudah sangat tinggi tapi belum setinggi si ion 9000. Bisa mendeteksi arah gangguan, yes. Yang membedakan juga adalah sampling rate dari si PM8000 ini adalah 256 sampel per cycle, sementara si ion itu bisa sampai 1024, jadi hampir 4 kali lipatnya lebih banyak samplingnya per satu cycle atau per satu. Contohnya kita simpelnya per 1 detik deh, contohnya deh ya. Jadi itu lebih banyak sampel, jadi PM ion 9000 itu lebih akurat membaca event-event kelistrikan yang kayak transient yang sangat-sangat singkat Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang membedakan kelas akurasi. Tapi kalau dari segi disturbance arah gangguan, itu dua-duanya bisa kok membaca itu. Jadi ini versi paket hematnya lah, gitulah. Nah, tadi kalau Bapak Ibu ingat lagi dari segi mungkin subdistribution panel dan sebagainya ke bawah, nah rekomendasi Schneider cukup kok pakai power meter quality yang biasa, yang intinya adalah bisa mendeteksi harmonik atau THD contohnya ya. Jadi pertama-tama kelas akurasinya biasanya sih yang beredar di pasaran juga Bapak Ibu ya 0,5. Nah, Schneider punya 0,2, nanti bisa diskusikan dengan kami atau dari Trimitra juga. Kemudian dia juga punya digital input dan digital output, nanti bisa disesuaikan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Dan sudah punya data logging Bapak Ibu, jadi kalau data logging KWH, kemudian ada juga PM5560 yang parameter loggingnya lebih banyak lagi, nanti bisa didiskusikan dengan kita. Juga ada berbagai produk yang juga bisa mendeteksi sagging atau swell. Jadi nanti akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di situ, makanya kami jarang sekali ingin terlalu menyebut kode produk, nanti Bapak Ibu bingung, lebih baik kita discussion, mungkin dengan Trimitra juga menyebutkan
saya mau pasang di titik ini Bapak Ibu, kemudian saya juga kebutuhannya memonitor ini, nanti kita bantu. Ya. Kemudian dari segi yang low, bukan low, kita sebutnya medium, karena dari sisi sudah makin dekat dengan beban akhir kan, kita tidak perlu meter yang terlalu high spec ya. Nah, kita punya juga kok Bapak Ibu meter-meter yang bisa melakukan pembacaan parameter kelistrikan basic, arus, tegangan, power factor, frekuensi dan sebagainya. Ada dua model, jadi ada model yang LED atau model LCD ya. Jadi bisa dikomunikasikan, didiskusikan dengan tim kita juga. Nah, kemudian juga kita punya produk yang tadi kita sebut sebagai energy meter. Nah, Bapak Ibu ingat energy meter itu lebih fokus tadi yang seperti saya bilang lebih fokus ke pembacaan kWh. Nah, jadi displaynya ini kalau tadi power meter itu bisa memberikan beberapa informasi mungkin sekitar 4-5 baris ya yang ditampilkan di displaynya si power meter. Di sini biasanya cuma 1 atau 2 baris dan informasinya rata-rata adalah informasi energi top. Jadi dia akan counter terus ya, increment terus ya nambah terus pembacaan energi yang terdeteksi beban di lapangan. Ya, baca terus. Jadi memang ini fungsinya adalah kWh makanya. Jadi kita punya model yang 1 fase, 3 fase, nanti silakan menyesuaikan kebutuhan juga akan dibantu oleh tim. Namun saya cuma ingin menginformasikan bahwa kelebihan dari produk Schneider di luar sana juga ada yang 1 fase, 3 fase, namun produk kita itu sudah certified atau sertifikasi TERA di setiap unit yang kita keluarkan. Sertifikasi TERA ini dari Badan Meteorologi, ya, jadi bukan cuma sampel loh Bapak Ibu ya, bukan cuma surat yang kita istilahnya 1 kali uji kita keluarin surat. No. Kita melakukan pengujian di setiap model kWh meter yang kita jual di luar. Bapak anytime mau beli dari Trimitra dan sebagainya, Bapak temukan di toko, asalkan produk itu asli ya. Jadi kita tentu perlu tahu itu produk asli. Nah, Bapak Ibu bisa cek serial number-nya, Bapak Ibu tanyakan ke tempat Bapak Ibu beli, contohnya ke Trimitra, nanti Trimitra akan minta ke Schneider, kita bisa provide ya suratnya khusus spesifik surat dari sertifikasi TERA tersebut dengan serial number tersebut. Ya, jadi setiap model itu kita sertifikasi TERA sehingga menjamin bahwa data pembacaan yang di-provide dari produk kWh meter kita itu dapat dipertanggungjawabkan. Oke? Nah, ini terakhir nih sebelum saya tutup session ini, saya akan sekilas ini perlu agak detail. Kenapa? Karena produk ini adalah terobosan baru Bapak Ibu dari Schneider. Produk ini bernama PowerTech. Produk ini paling cocok itu dipakai di level distribusi beban akhir. Kalau tadi Bapak Ibu lihat di gambaran suatu pabrik, ini adalah yang paling cocok dipasang di dekat beban-beban seperti contohnya lighting, contohnya refrigeran, kemudian motor, HVAC dan sebagainya yang dekat-dekat ke beban. Kenapa? Karena tadi kalau Bapak Ibu ingat saya menyebutkan yang namanya alarm. Nah, alarm ini sebenarnya sudah bisa di-provide oleh si PowerTech ini, Bapak Ibu, secara free kalau Bapak Ibu beli produk PowerTech ini. Nah, tagline-nya the smallest wireless energy sensor in the world, karena memang faktanya saat ini merupakan produk, saya sebut produk metering, yang memang paling kecil bentuknya, jadi dia, Bapak Ibu bayangkan suatu MCB 1 fase, ya, Bapak Ibu bayangkan suatu MCB 1 fase, dan produk ini bisa fit pas duduk di incoming atau outgoing-nya si MCB yang 1 fase itu, Bapak Ibu. Bayangkan betapa kecilnya. Dan prinsip kerjanya itu wireless, di mana saat ini belum ada brand lain yang mampu wireless ya, jadi masih wiring. Pembacaannya apa saja benefitnya? Jadi kalau PowerTech ini bisa membaca tadi informasi energi, kemudian informasi-informasi parameter kelistrikan seperti arus, tegangan, daya, aktif-reaktif ya, kemudian frekuensi, power factor dan sebagainya, plus feature yang namanya voltage loss alarm. Jadi kalau misalnya PowerTech ini terhubung ke suatu MCB, di mana MCB tersebut bebannya putus. Nah, di situ PowerTech bisa mendeteksi kalau bebannya putus dan mengirimkan sinyal yang diolah sebagai alarm notifikasi. Itu kelebihannya si PowerTech. Jadi PowerTech ini dipasang memang bisa di main incomer sampai ke level beban, di mana beban itulah yang tadi saya sebut paling dekat ke beban IT kita, komputer, printer, HVAC kita, kemudian di pompa, dan sebagainya ya. Karena kenapa? Bisa jadi produk tersebut kan nggak boleh mati Bapak Ibu ya. Jadi
kita perlu bahwa contohnya si pompa itu, wah pompa ini nggak boleh mati Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pompa ini mati, saya sangat senang sih kalau bisa diberikan peringatan dulu. Atau misalnya kalaupun mati, tim saya nggak harus nunggu sampai besok nih waktu kita maintenance baru ketahuan. Nah di situ mungkin PowerTech bisa membantu ya. Jadi sifatnya bisa menambah. Ini saya kasih gambaran instalasinya Bapak Ibu, bisa di bottom atau di downstream dari MCB. Ya, setelah kita wiring, karena memang prinsipnya MCB memang harus di wiring ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal masukkan di incoming atau di outgoingnya, bisa di atas atau di bawah, kita masukin wiring dan kita kencangkan saja. Untuk MCCB juga sama Bapak Ibu. Jadi tinggal dipasang si PowerTech-nya, kemudian kita energize saja. Nah, setelah dari sini, terus gimana Pak cara kerjanya? Nah, setelah kalau kita sudah energize masing-masing breaker ini, nggak ada lagi Pak yang dibutuhkan kabel. Nah, itulah kelebihan PowerTech. Jadi PowerTech ini sudah mampu berkomunikasi secara wireless ya, dan dibaca oleh suatu yang kita sebut sebagai konsentrator atau receiver. Ya, jadi otaknya sebenarnya mengumpulkan informasi tersebut adalah si receiver ini. Nah, receiver ini mengumpulkan informasi dari masing-masing PowerTech secara wireless, benar-benar tanpa kabel ya Bapak Ibu ya. Jadi PowerTech tadi mungkin Bapak Ibu udah kebayang kalau misalnya di suatu panel yang sudah jadi, Bapak Ibu mendadak ingin tambahin meter. Daripada harus pasang CT lagi, kemudian mungkin tempatnya udah sempit. Nah, jadi nanti tinggal dipasang si PowerTech tuh di input atau di outputnya, kemudian udah nggak usah wiring lagi, kabel lagi, itu sudah bisa kita baca informasinya secara wireless, diterima oleh si receiver. Nah, receiver ini punya output Ethernet yang bisa kita langsung connect ke laptop atau gadget kita, ataupun bisa Bapak Ibu connect ke, mungkin saat ini sudah punya SCADA, atau sudah punya sistem building monitoring yang sudah ada saat ini di pabrik atau bangunan Bapak Ibu atau customer Bapak Ibu, itu tinggal diintegrasikan. Jadi itu sebagai meter tambahan lah saya sebutnya ya. Ini kita cepat aja bahwa ada model 1 pool sampai 4 pool, jadi bergantung apakah itu akan dipasang di MCB 1 fast atau sampai MCB 4 fast ya. Ada yang upstream, ada yang downstream. Jadi kalau dia dipasang di downstream, idenya adalah dia dihubungkan langsung dengan beban. Jadi kalau saat bebannya putus, PowerTech itu akan mendeteksi yang namanya loss. Jadi kalau PowerTech itu mendeteksi adanya beban loss, nah disitulah dia memberikan alarm. Jadi kita rekomendasi sih membelinya atau pemasangannya yang bottom saja. Tapi kita punya modelnya dari 1 sampai 4 fast. Kemudian ada yang fleksibel, ini mencegah kalau misalnya ada model MCB yang dudukannya tidak pas dengan PowerTech. Jadi dia sifatnya fleksibel di mana platnya dan lubang si PowerTech-nya itu terpisah dan fleksibel. Ya, kita juga punya model yang untuk MCCB, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk MCCB yang saat ini Bapak Ibu pakai NSX, Bapak Ibu mungkin di lapangan pakai CVS, NS, nah itu kita bisa pasang model PowerTech yang breaker ini Bapak Ibu. Sama kerjanya juga wireless, ini tinggal kita tadi pasang di downstreamnya dari si breakernya. Ada 2 body frame, jadi apakah dia yang 100 ampere, 250 ampere, ataukah dia yang di body frame kedua yang biasanya 400 ampere, 630 ampere. Yang membedakan 3 fast atau 4 fast ya. 3 pull atau 3 pull plus N. Nggak usah bingung, ini bisa dibantu. Jadi cuman prinsip kerjanya adalah tersebut. Kita punya yang untuk MCB, kita punya yang untuk MCCB ya. Nanti barulah si PowerTech ini juga perlu kita pairingkan dengan kita sebutnya PowerTech Link. Ini adalah si receivernya. Jadi receivernya itu, satu receiver itu bisa baca, ada 2 tipe Bapak Ibu, bisa baca yang sampai 20 PowerTech dalam satu kali membaca informasi, atau ada juga yang bisa membaca sampai 100 PowerTech. Nah ini tadi, jadi apakah dia membacanya langsung dari PowerTech-nya sendiri, sudah ada web page Bapak Ibu, jadi sudah ada, Bapak Ibu bayangkan, jadi ada suatu halaman khusus yang kita tinggal akses, masukin user sama password, kita bisa langsung tuh akses informasi pembacaan dari data kelistrikan kita. Atau Bapak Ibu mungkin saat ini sudah punya building management system, itu bisa diintegrasikan ke building management system yang ada. Atau misalnya Bapak Ibu punya atau sudah pakai data loggernya kita, mungkin nggak perlu terlalu panjang sih, tapi memang kita punya data logger juga yang juga punya web page juga di sininya. Atau nanti diintegrasikan dengan Power Monitor Expert yang akan saya bahas di hari Jumat. Jadi ini sebagai
energi meter tambahan. Nah, ini gambarannya kira-kira seperti ini. Saat kita mengkoneksikan ya kabel LAN tadi dari si output dari si receiver-nya itu ke laptop kita bisa langsung akses IP-nya ya, atau kita bisa langsung akses, akan muncul device baru. Kita akan masuk ke halaman utama ini, tinggal kita masukin username sama password. Jadi gampang banget. Tinggal kita masukin username sama password, kemudian kita bisa tracing. Nanti kita bisa pairing PowerTech mana ya yang akan kita hubungkan dengan si receiver yang kita lagi akses tersebut. Jadi bisa maksimum tadi ada yang 20, ada yang maksimum sampai 100. Jadi bayangin Bapak Ibu, kita bisa langsung deteksi 100 PowerTech dalam satu halaman yang sama. Kita bisa kasih ID-nya, kita bisa kasih tagging-nya, jadi nggak usah takut untuk salah baca dan sebagainya, itu akan kita bantu. Ini contoh ya, hanya salah satu contoh. Ada satu unit PowerTech, kodenya PowerTech 1522, itu dipasang untuk exhaust fan. Nah, kita kasih nama tuh, beban MCB ini adalah untuk exhaust fan. Fungsinya ventilasi, gitu kan. Nah, kita kasih tagging, kemudian kita ada masukin tuh rating ampere dari si MCB itu berapa ampere, sehingga kita juga bisa diberikan informasi apabila terjadi mendekati overload. Jadi contohnya di sini, PowerTech itu membaca informasi beban saat ini itu 39% dari rating MCB. Nah, jadi otomatis masih relatif aman. Kita bisa set kalau misalnya sudah mendekati 80% dari rating MCB, berarti kita udah mulai hati-hati kan? Kita udah mulai harus hati-hati. Dan kita bisa dikasih alarm untuk itu. Nah, untuk setiap halamannya si PowerTech, kita bisa membaca tadi energi total, energi parsial, ya akumulatif atau akumulatif baru, kemudian operating time-nya, kemudian arus, tegangan, daya, dan sebagainya, itu kita bisa baca secara real time. Jadi kalau Bapak Ibu memang PowerTech ini, pertama value-nya adalah dia space saving, kemudian dia juga kerjanya wireless, jadi kita tidak memerlukan kabel tambahan yang terlalu repot, instalasi begitu gampang. Dan memang satu poin utama adalah kalau Bapak Ibu sudah ready untuk melakukan monitoring dari remote atau dari jauh. Karena di lapangan sebenarnya PowerTech itu tidak ada display, belum ada display. Jadi kita sudah mempersiapkan yang ada displaynya, tapi untuk saat ini belum ada display. Jadi Bapak Ibu menarik informasi dari PowerTech itu untuk ditarik contohnya ke building management sistemnya kita, kemudian untuk ditarik ke control room-nya kita, ya. Atau tadi contohnya nanti akan kita bahas di hari Jumat, itu software power monitoring kita, di mana Bapak Ibu mungkin istilahnya di lapangan saya nggak usah terlalu sering lihat lagi deh display di lapangan, yang penting saya dapat laporan. Mungkin PowerTech ini akan menjadi produk yang cocok untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi guideline-nya PowerTech ini instalasinya karena tadi wireless, jadi sifat kerjanya itu adalah sinyal. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sinyal dari yang dipancarkan oleh si PowerTech ini bisa diterima oleh si receiver dengan baik. That's all, Bapak Ibu. Jadi itu adalah prinsip kerja utama yang perlu diperhatikan dari PowerTech. Otomatis kita merekomendasikan PowerTech dan receiver-nya itu berada di satu panel yang sama. Itu paling penting. Ya. Kalau dia jumping panel, karena mau hemat receiver, contohnya Bapak Ibu ya, kasus kayak gini, tidak kita rekomendasikan. Ya, kalau dari kita harus merekomendasikan kondisi yang berlangsung 100% setiap saat, ini tidak kita rekomendasikan. Namun untuk kasus tertentu, ya, nah contohnya kalau untuk suatu panel multi part atau multi pintu, kita juga rekomendasikan sebisanya tanpa partisi metal, dan kalau bisa di setengah mungkin. Jadi supaya jarak antara si PowerTech dengan si receiver-nya itu relatively paling dekat dan paling optimal ya satu sama lain ya di kompartemennya. Nah terakhir, kalau misalnya tetap perlu melakukan koneksi dengan panel yang berbeda contohnya, itu bisa kita lakukan. Kita bisa kok namanya tes kualitas signalnya, itu langsung dari webpage tadi, halaman webpage yang Bapak Ibu sudah akses tadi, sudah ada tab untuk kita melakukan testing kualitas signal ini. Contohnya nih, radio quality-nya ini dikasih indikator oranye, di mana ini relatif lemah, tapi tidak putus. Jadi ada 3 type, ada yang hijau, ada yang oranye, dan merah. Hijau itu berarti secara kualitas sinyalnya itu baik sekali, very good. Jadi kita bisa yakin bahwa kualitas sinyalnya akan terbaca bagus setiap saat. Kalau oranye itu agak kurang, jadi kadang putus, mungkin kadang bagus, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya ingin melakukan pembacaan, istilahnya real-time monitoring, saya rasa sih nggak terlalu masalah.
kecuali Bapak Ibu memang ada recording penggunaan energi. Nah, itu mungkin akan perlu, istilahnya kita mungkin perlu data logger tambahan. Karena kalau melihat dari si power tag ini, kalau sinyalnya putus nyambung, saya khawatirkan pembacaan datanya nggak akurat. Itu yang kita khawatirkan kalau misalnya radio quality-nya kurang bagus. Kalau merah lebih baik tidak, Bapak Ibu, karena putus. Jadi atau kemungkinan putusnya itu sangat tinggi. Jadi sangat kita tidak rekomendasikan. Berarti performanya secara daily nanti akan kurang dan tidak bisa mencapai level yang kita harapkan. Kalau untuk materi metering, saya lihat sudah selesai. Mungkin sebentar lagi bisa masuk ke pertanyaan. Ini juga salah satu nanti saya akan masukkan saja ke session hari Jumat ya supaya waktu kita lebih banyak. Jadi dari semua produk power quality meter tadi ya yang kita sudah pasang di site-nya Bapak Ibu sekalian juga. Jadi di sana itu kita tadi saya salah satu isu yang saya sampaikan adalah isu harmonik atau harmonisa, gangguan harmonisa. Nah, kalau harmonisanya sudah terdetek, terus kita harus gimana, Pak? Nah, jadi kita punya produk bernama Active Harmonic Filter. Ini bisa membunuh, dalam artian membunuh atau menghilangkan si harmonisa tersebut, supaya yang tadi kita dalam tanda kutip sebut kolesterolnya di sistem kelistrikan Bapak Ibu itu bisa kita berantas. Nanti detailnya saya akan cerita banyak di hari Jumat saja, karena tadi di sini sudah banyak laggingnya karena waktu masalah teknis. Ya, ini nanti saya akan discuss di hari Jumat. Untuk session kali ini sudah selesai materi dari saya. Semoga memberikan gambaran Bapak Ibu bahwa penggunaan produk metering yang tepat itu, penggunaan produk metering yang tepat itu di titik yang tepat itu meningkatkan efisiensi. Untuk beberapa titik yang dekat dengan supply mungkin kita perlu investasi untuk produk meter yang lebih baik. Namun kalau untuk di level beban kita mungkin bisa mempertimbangkan produk metering yang lebih fokus kepada cukup istilahnya untuk membaca energi dan membaca parameter kelistrikan dasar. Ya,